Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Agraria, yang mana materi kami pada hari ini adalah tentang status kepemilikan hak atas tanah ulayat yang dirampas oleh pemerintah sebagai taman nasional di daerah Minangkabau. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Mbak Konila. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang akan kita angkat. Ketidakjelasan peraturan tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan seringkali menjadi alasan pembenar dalam memarjinalkan keadaan tanah ulayat. Di samping itu, keberadaan dan batas-batas tanah ulayat hanya berdasarkan peta ingatan dari penguasa adat. Bukan merupakan suatu hal yang aneh bila permasalahan tanah ulayat menjadi sumber sengketa dan penyumbang perkara terbesar dalam lembaga pengadilan yang ada di Sumatera Barat. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat bisa jadi terlibat Pemda dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, atau masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Bagi masyarakat Minangkabau, tanah ulayat adalah unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi orang untuk menjaga aset tersebut agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman. Hingga hari ini, di kursus tanah ulayat tidak kunjung selesai. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh atau dampak terhadap masyarakat. Dan perlu diketahui pada saat ini, dengan adanya konsep pelestarian modern adalah berprinsip pada pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya bumi secara bijaksana. Konsep ini pada hakikatnya adalah gabungan dua prinsip kuno yang telah lama ada, yaitu kebutuhan untuk perencanaan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada inventarisasi yang akurat, dan kedua adalah kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan agar sumber daya tidak habis. Ya, dalam perumusan masalah, kami akan menganalisa tentang status kepemilikan hak atas tanah ulayat yang dirampas oleh pemerintah sebagai taman nasional di Minangkabau. Yaitu kesimpulan, seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat adat Minangkabau yang melanggar ketentuan adat karena sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial ekonomi dan kebudayaan telah menggeser cara pandang masyarakat tersebut, termasuk pandangan mereka mengenai sistem sosial Minangkabau dan sentuhan modernisasi dengan gaya ekonomi. Kepemilikan tanah pada masyarakat Minangkabau adalah secara komunal atau bersama. Pada masyarakat komunal, tanah dimiliki bersama oleh semua anggota kaum, suku, atau nagari, dan diberikan genggam baun tua yang merupakan hak pakai. Maka masyarakat adat Minangkabau berhak atas aspek publik dan aspek keperdataan. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sosial ekonomi dan budaya telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap dunia, termasuk pandangan mereka mengenai sistem sosial Minangkabau. Sentuhan modernisasi dengan gaya ekonomi. Pada saat ini posisi Sumatera Barat telah melahirkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, bahwa penanggung jawab atas pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat, hukum, dan provinsi dalam provinsi Sumatera Barat. Pada sisi lain, tanah yang merupakan pengesahan masyarakat merupakan hak yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Sementara di sisi lain, pemerintah dengan segala bentuk kewajibannya, kebijakan dan teknologi yang dimiliki menjadikan lahan atau tanah masyarakat tersebut dikategorikan sebagai tanah hutan lindung. Yang pertama, menurut kasus hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat maksudnya tertentu dalam suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup dan penghidupan para warganya sepanjang masa. Yang kedua, istilah konflik berarti perselisihan atau pertentangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang pembahasan timbulnya isu, yakni perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap dunia, termasuk pandangan mereka mengenai sistem sosial Minangkabau. Sentuhan modernisasi dengan gaya ekonomi pada saat ini, yakni Provinsi Sumatera Barat, telah melahirkan Perda nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, yang jelas merupakan suatu pengajawantahan atas pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Sumatera Barat. Pada sisi lain, tanah yang menurut pengesahan masyarakat merupakan hak yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Sementara di sisi lain, pemerintah dengan segala bentuk kebijakan dan teknologi yang dimiliki menjadikan tanah atau lahan masyarakat tersebut dikategorikan sebagai hutan lindung. Terima kasih. Mengenai kedudukan hukum adat, khususnya hak ulayat dan tanah ulayat dalam UU PA, masih belum ditemui suatu kesepakatan yang bulat, baik oleh para ahli maupun oleh para praktisi di bidang pertanahan. Hal ini disebabkan karena masih adanya penafsiran yang berbeda satu sama lain tentang kedudukan hak ulayat dan tanah ulayat oleh para ahli. Ketentuan hukum mengenai hak ulayat dan tanah ulayat yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia antara lain terdapat dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, pasal 2 ayat 4, pasal 3, pasal 5, pasal 22 ayat 1, pasal 26 ayat 1, pasal 56, pasal 58 UU PA, pasal 6, dan pasal 7 ketentuan konversi. Di samping itu, keberadaan hukum adat juga dapat dijumpai pada konsideran dan penjelasan UU PA. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Kemakmuran rakyat pada penjelasan umum bagian 2 angka 2 menyebutkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat atau bangsa bertindak selaku badan bangsa penguasa, sehingga disebutkan bahwa pada tingkatan tertinggi tanah dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Kepemilikan tanah pada masyarakat Minangkabau adalah secara komunal atau bersama, bukan masyarakat secara individual. Pada masyarakat komunal, tanah dimiliki bersama oleh semua anggota kaum, suku atau negara tanpa terkecuali, dan kepada anggota kaum, suku atau negara diberikan genggaman bantuan yang merupakan hak pakai. Dengan demikian, yang menjadi subjek pemegang hak ulayat negara adalah seluruh masyarakat negeri. Subjek pemegang hak ulayat suku adalah seluruh anggota suku, dan subjek pemegang hak ulayat kaum adalah seluruh anggota kaum. Di beberapa daerah lain telah ada peraturan daerah tentang hak ulayat, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintah negara yang memuat tentang administrasi pemerintahan negara dan hubungan antara negeri dan sumber daya agraria yang terdapat dalam wilayahnya. Yang kedua, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang pemanfaatan tanah ulayat. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengenai analisa pembahasannya, sebagaimana yang dijelaskan pada submateri sebelumnya, tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu harus disertai dengan dua syarat, pertama mengenai eksistensinya dan yang kedua mengenai pelaksanaannya. Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Contoh tanah ulayat rajo, yaitu sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada dalam penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang masih hidup. Untuk lokasinya berada di Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Ya, dari proses penyelesaian isu dalam masyarakat Minangkabau, bahwasanya di sana ada dua aspek. Yang pertama aspek publik, yang kedua adalah aspek keperdataan. Untuk yang aspek publik yang pertama yaitu masyarakat adat Minangkabau itu berhak atas kewenangan untuk membuat perencanaan persediaan, peruntukan dan pemeliharaan dari ulayat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan perbuatan hukum yang berkaitan dengan ulayat. Dalam hal ini misalnya mengetahui atau menyetujui perbuatan hukum yang dimaksud dan mengumumkannya kepada anggota masyarakat. Untuk yang ketiga bahkan juga termasuk dalam kewenangan publik ini adalah kewenangan untuk menyerahkan atau mengizinkan orang masuk, baik itu anggota masyarakatnya sendiri maupun orang luar maksudnya, untuk memanfaatkan bagian dari tanah ulayat mereka. Yang kedua adalah dari aspek keperdataan, yaitu yang pertama pada prinsipnya ulayat itu dimiliki oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Untuk yang kedua, dalam adat Minangkabau atas keperdataan, yaitu adalah kewenangan ini juga untuk melakukan perbuatan hukum mengenai ulayat tersebut atas nama seluruh anggota masyarakatnya. Perbuatan hukum itu dilakukan oleh pemimpin yang diakui atau disepakati oleh masyarakatnya. Nah, apabila pemerintah provinsi atau daerah Minangkabau Sumatera Barat ini bersikeras untuk menggunakan lahan tanah ulayat, maka perlu dilakukan musyawarah kepada laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang masih hidup menimbang tanah ulayat rajo dengan adanya liru atau ganti rugi yang telah disepakati dari mereka masing-masing.